Hasil rapat dengar pendapat antara Komisi 1 DPRD Seluma dengan sejumlah kepala sekolah yang diundang mulai menunjukkan titik terang dengan dugaan isu maraknya honorer siluman yang telah dinyatakan lulus seleksi P3K pada tahap 1 meski sesuai regulasi diklaim DPRD tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan BKN. Dari 6 kepala sekolah yang diundang, berdasarkan absensi hanya dihadiri 5 kepala sekolah bersama operator dapodiknya, yakni Kepala SD Negeri 112 Seluma, Kepala SD Negeri 19 Seluma, Kepala SD Negeri 94 Seluma, Kepala SD Negeri 108 Seluma, dan Kepala SMP Negeri 17 Seluma. Sedangkan Kepala SMP Negeri 16 Seluma tidak hadir saat rapat tanpa keterangan. Hal ini sempat membuat Ketua Komisi 1 DPRD Seluma, Henry Satrio, menyatakan kekecewaannya karena ketidakhadirannya menuai tanda tanya pasca mendengar pernyataan para kepala sekolah lainnya yang hadir. Para kepala sekolah yang hadir memberikan keterangan yang cukup mengejutkan, lantaran sejumlah oknum honorer yang telah dinyatakan lulus tahap 1 sebelumnya diketahui telah rangkap jabatan hingga masa kerja yang belum genap 2 tahun. Munculnya data pokok pendidik atau dapodik itu pun diklaim di luar kendali operator sekolah, melainkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma. Pasalnya, kepala sekolah sendiri banyak yang tidak mengetahui jika ada oknum honorer yang dinyatakan lulus di sekolahnya, padahal oknum yang bersangkutan diketahui honorer di OPD lain meskipun berstatus sebagai tenaga sukarela. Hal ini seperti yang diungkapkan Tabran selaku Kepala SD Negeri 19 Seluma di Kelurahan Pugu, Kecamatan Seluma Utara. Dari 8 tenaga honorer di sekolahnya, ada 4 tenaga honorer yang telah dibatalkannya surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk seleksi P3K tahap 2 karena belum genap 2 tahun masa kerjanya. Sedangkan 3 tenaga honorer lainnya tidak diterbitkan SPTJM-nya karena hanya berijazah SMA. Ia juga mengaku selama menjabat sebagai kepala sekolah, tidak pernah menandatangani SPTJM untuk tenaga P3K tahap 1 yang telah dinyatakan lulus di sekolahnya berinisial MA. Jadi yang saya tandatangani realnya yang di atas 2 tahun itu atas nama Ibu Pipi. Ya memang benar-benar ada. Ya kalau yang lain di sini, yang 7 di sini memang saya akui. Ya untuk Ibu Nita dia pindah dari provinsi. Untuk Pak Dandi memang SK saya itu baru 2024. Terus yang juga Pak Edo dan seterusnya itu saya batalkan karena pada awalnya saya juga belum mengecek SPTJM-nya itu benar tantangan saya. Sementara itu, Kepala SD Negeri 112 Seluma, Putri Setia juga sempat memberikan keterangannya berkaitan dengan viralnya Kepala Desa Taba yang dinyatakan lulus di sekolahnya sebagai tenaga P3K. Tidak menampik jika Siti Nurhalimah merupakan tenaga sukarela, meskipun tanpa digaji walaupun namanya tercantum di dapodik SMP muncul di sekolah yang dipimpinnya. Tidak bisa Pak, kalau tidak ada persetujuan dinas. Setelah dinas masuk, baru kami bisa menariknya. Begitu pula juga kalau seandainya siswa yang pindah, seperti itu Pak. Ya. Jadi itu Pak awalnya, jadi sampai sekarang Ibu Siti Nurhalimah itu lulus P3K, ya itu jadi viral. Kades lulus P3K judulnya. Jadi itulah Pak masalah itu. Masalah kepala desa yang lulus P3K itu ada SD 112 rumah. Menanggapi pernyataan para kepala sekolah ini, menjadi bahan Ketua Komisi 1 DPRD Seluma, Henry Satrio, untuk menggelar rapat bersama Panselda Kabupaten Seluma berkaitan dengan beberapa tenaga honorer yang merangkap jabatan, bertugas di OPD lain maupun yang belum genap 2 tahun mengajar. Ini ada rekan-rekan media supaya kan semua terang benderang nih, tidak ada yang segala macam, dan saya juga bisa memaklumi kegelisahan kawan-kawan media itu. Kita bisa paham kok bisa ada kades lulus gitu. Ya. Sementara kalau kita mengacu ke Perbuk, ketika dia mau mendaftar jadi kades atau dinyatakan terpilih jadi kades, dia harus mundur dan itu ditandatangani materai. Nah, misalkan gitu. Artinya kan kawan-kawan melihat oh ada nih, ya kan, celah-celah kesalahan itu kok bisa nih dia kades tapi dapodiknya tetap lanjut. Tetap jalan. Kira-kira seharusnya kalau dia ikut menandatangani materai itu berdasarkan Perbuk itu harusnya udah enggak. Haryadiono, RBTV melaporkan.